Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan yang meliputi seluruh alam semesta tanpa batas. Beliau bukanlah suatu sosok. Beliau sendiri yang mengenalkan kepada kita lewat Al-Quran dan semua kitab suci. Beliau meliputi seluruh semesta raya. Kalau beliau meliputi seluruh semesta raya, meliputi seluruh makhluk, sebetulnya yang kita saksikan di semesta ini adalah energi yang sama yang berada di dalam tubuh yang berbeda. Mari kita sadari kehadirannya saat ini. Kalau kita punya masalah saat ini, jangan katakan, ya Allah, aku punya masalah besar. Tapi katakan pada masalah, hai masalah, sesungguhnya aku punya Allah yang maha besar. Oleh karena itu mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali kajian hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang permanen dalam hidup? Apa yang abadi dalam hidup? Apa yang tidak berubah dalam hidup? Mari kita sadari bahwa satu-satunya yang permanen dalam hidup, yang tidak pernah berubah dalam hidup adalah perubahan. Semua hal dalam hidup ini adalah berubah. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan. Itu yang abadi, itu yang permanen dalam hidup. Jadi kalau kita ini mencoba melawan perubahan, berarti kita sedang melawan sifat alam. Kalau kita coba-coba melawan perubahan, bersiap-siaplah untuk menderita karena kita sedang melawan hukum alam. Dan dapat dipastikan dan dibuktikan bahwa semua orang yang melakukan proses perlawanan pada setiap perubahan, bersiap-siaplah untuk kecewa dan sekaligus juga menderita. Seorang suami yang tidak siap menerima perubahan istrinya, dulu umur 20 seperti itu, umur 25 seperti itu,
Umur 30 seperti itu. Mungkin 30 sedang cantik-cantiknya, sedang seksi-seksinya. Umur 40 jadi seperti ini. Umur 50 berubah lagi. Umur 60 berubah lagi. Bayangkan ya, seorang suami yang sudah menikah selama 30 tahun, 40 tahun, menginginkan istrinya tetap seperti waktu usia 20 tahun, pasti akan menderita. Pasti akan kecewa. Pasti tidak menerima. Sama seorang istri yang ingin suaminya tetap gagah, tetap kaya, tetap banyak uang, tetap perlente, tidak mau sakit, tetap perkasa, luar dalam, tetap bisa lari dengan kecepatan 60 km per jam, tidak mau menerima suaminya jalan diseret-seret, ingin seperti dulu terus gagahnya, bersiap-siap saja menderita. Jadi penderitaan jelas bukan karena perubahan. Penderitaan semua manusia berasal dari penolakan dia terhadap perubahan. Jadi saya pastikan siapapun manusia yang siap menerima perubahan dan membiarkan perubahan itu apa adanya, saya pastikan dia akan bahagia setiap saat. Jadi sebetulnya apa bahagia itu? Ternyata bahagia itu sederhana. Menerima setiap perubahan apa adanya. Dalam bahasa yang lebih bijaksana lagi, membiarkan setiap perubahan berlalu berjalan apa adanya. Nah, ada kata-kata membiarkan. Nah, kata-kata membiarkan ini harus dipahami. Membiarkan ini sebetulnya menerima kehadiran ilahi. Membiarkan itu artinya adalah mengembalikan semuanya kepada kesadaran murni. Membiarkan itu artinya percaya bahwa di balik semua perubahan itu ada sang keberadaan yang berjalan. Ada sang kehadiran. Itu namanya membiarkan. Karena kalau saya tidak beri penjelasan tentang kata membiarkan, bisa jadi kita salah persepsi. Karena membiarkan artinya adalah cuek saja. Membiarkan itu menyadari sebetulnya bahwa semua perubahan karena kehendak semesta. Semua perubahan karena sifat semesta. Semua perubahan karena hukum alam sedang berjalan. Siapapun yang ketika bercermin menghendaki dia tetap cantik seperti usia muda, tidak bisa menerima tubuhnya peot, tidak bisa menerima giginya ompong, saat bercermin pasti menderita. Lihat orang setelah bercermin. Sebelum bercermin dia biasa-biasa saja, rileks. Tapi setelah bercermin wajahnya menjadi kusut. Karena saat bercermin dia melihat kenyataan dia sehari ini dan kemudian dia menolak yang terjadi. Loh, kok pipi saya peot? Loh, kok mata saya burem? Loh, kok bibir saya sekarang gak simetri lagi? Saat kita melihat kenyataan kita dan kita menolak kenyataan yang terjadi karena kita tidak siap menerima perubahan yang terjadi pada diri kita, tidak siap bahwa diri kita dimakan usia, saat itu kita akan kehilangan kebahagiaan. Jadi apa sesungguhnya bahagia itu?
Bahagia adalah menerima setiap perubahan apa adanya. Saya tidak bisa memaksa istri saya harus tetap cantik seperti dulu. Karena saya juga akan menua. Nah, menjadi tidak masuk akal ketika kita ingin orang lain tetap seperti itu, padahal kita tidak sadar diri kita hari ini pun sudah berubah. Jadi bahagia itu apa? Menerima setiap perubahan sepenuhnya, apa adanya, dan tidak menolaknya. Saya pastikan kita akan bahagia setiap saat. Semua pertengkaran, semua keributan sebetulnya akibat kita tidak siap menerima perubahan. Betul apa tidak? Yuk kita sadari, sekali lagi yang permanen dalam hidup adalah perubahan. Yang abadi dalam hidup adalah perubahan. Tidak ada yang berubah. Dengan perubahan. Dan semua hal berubah kecuali satu. Perubahan. Apa yang tidak berubah di semesta ini? Semuanya berubah kecuali satu. Perubahan. Nah, perubahan itu ada dua. Satu, perubahan yang bersifat alami. Yang kedua, perubahan yang bisa direkayasa oleh kita supaya perubahan itu terjadi. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan berbicara hal yang sangat penting berkenaan dengan pergantian tahun baru Hijriah yang sebentar lagi akan kita jelang. Dan hari ini saya akan berbicara topik khusus, yaitu hijrah. Nah, apa sesungguhnya hijrah itu? Karena kita sering mendengar hijrah, hijrah, hijrah. Dan hari ini kita akan perdalam, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi fakta, sekaligus dari sisi yang lebih kontekstual dalam kekinian. Baik, kita lihat dulu dari sisi bahasa. Ternyata kata hijrah ini sebetulnya bahasa Quran. Jadi kata hijrah di Quran banyak sekali. Nanti saya akan tunjukkan ya banyak ayat, walaupun tidak semuanya. Yang jelas kata hijrah ini adalah bahasa Arab. Dari kata hajaro, yuhajiru, muhajarotan, wahijrotan. Di mana kata ini berasal dari akar kata hajaro. Yahjuru hajron, yang arti yang sebenarnya adalah satu, meninggalkan. Yang kedua, berpaling. Yang ketiga, memutus. Dan yang keempat, menahan. Silakan dicatat ya. Jadi hijrah itu arti yang sebenarnya satu adalah meninggalkan. Yang kedua adalah berpaling. Yang ketiga adalah memutus. Dan yang keempat adalah menahan. Jadi saya kasih contoh yang sederhana dulu ya. Meninggalkan kebiasaan lama yang tidak produktif, kemudian diganti dengan kebiasaan baru yang produktif, itu hijrah. Jadi meninggalkan. Yang kedua berpaling. Ya. Kita berpaling dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kemudian menuju pada kebiasaan baik, itu hijrah. Memutus juga hijrah. Menahan juga hijrah. Jadi ada 4 ya kata penting yang tersimpan dalam kata hijrah. Yang pertama meninggalkan, yang kedua berpaling, yang ketiga memutus, dan yang keempat adalah menahan. Jadi termasuk juga menahan diri dari segala
ya, keinginan-keinginan yang senantiasa mendorong kita untuk ya menjadikan diri ini semakin ego, itu juga termasuk pada konteks hijrah secara global. Nah, sekarang mari kita masuk ya pada tataran sejarah sedikit. Hijrah yang kita kenal dulu itu kan sebetulnya adalah perpindahan tempat, di mana Nabi Muhammad melakukan hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Titik awal hijrah beliau adalah Mekah, dan Mekah itu artinya adalah kampung sebetulnya. Dan tujuan beliau itu adalah Madinah. Madinah itu artinya adalah kota. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh Rasulullah di zamannya saat itu adalah migrasi sebetulnya. Migrasi dari kampung ke kota. Migrasi dari Mekah ke Madinah. Kapan itu terjadi? Itu terjadi ya dalam sejarahnya itu pada tahun 1 Hijriah. Atau terjadi bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Kemana Nabi Muhammad itu di Madinah pergi? Nabi Muhammad di Madinah itu pergi ke satu tempat yang namanya Kuba. Dan apa yang dilakukan beliau saat hijrah dari kampung ke kota itu adalah membangun masjid. Nah, nanti kita kupas ya hakikatnya seperti apa. Jadi hijrahnya beliau dari kampung ke kota itu ternyata sesampainya di tempat hijrah yang beliau lakukan pertama kali adalah membangun masjid. Dan masjid pertama yang dibangun di Madinah adalah Masjid Kuba, bukan Masjid Nabawi. Nah, kenapa diberi nama Masjid Kuba? Dan nanti ada kaitannya, ada ayat-ayatnya yang akan saya ekstrapolasi hari ini. Kita elaborasi supaya lebih dalam pemahamannya. Baik, mundur dulu ke slide yang sebelumnya. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu adalah perpindahan tempat. Yaitu dari Makkah ke Madinah. Dari kampung ke kota. Ya tentu saja dalam proses hijrah itu ada sesuatu yang ingin dicapai. Nah, dalam proses itu pasti ya kata hijrah yang 4 itu juga ada di dalamnya. Meninggalkan jelas. Berpaling jelas ada. Memutus jelas juga ada, ya. Menahan juga ada. Nah, dalam cerita Mahabharata sebetulnya juga ada proses yang semacam ini. Dan ini dilakukan oleh rombongannya Pandawa. Nah, apa yang terjadi ketika Pandawa itu hijrah? Perhatikan ya. Ini agak filosofis sedikit. Ketika Pandawa itu diusir oleh Kurawa, sebetulnya ada kebodohan, ada kecerobohan yang dilakukan oleh Kurawa. Apa kira-kira kecerobohannya? Kalau Pandawa tidak diusir oleh Kurawa, seluruh tahapan-tahapan perkembangan yang dicapai oleh Pandawa diketahui Kurawa. Tapi begitu diusir oleh Kurawa, maka semua tahapan-tahapan yang dicapai oleh pihak Pandawa sama sekali tidak diketahui oleh pihak Kurawa. Maka Kurawa itu menjadi kalah oleh Pandawa karena buta kekuatan akibat kesalahannya sendiri mengusir pihak Pandawa. Makanya hati-hati ya, ketika seseorang diusir malah tidak terpantau. Tidak bisa diikuti tahap-tahapan perkembangan yang dia bisa lalui. Bahkan bisa jadi menimbulkan satu kekuatan. Itu juga yang terjadi pada Rasulullah. Jadi sebetulnya beliau itu pindah ke kota, pindah ke Madinah
sebetulnya satu, membangun sebuah kekuatan. Toh pada akhirnya kan beliau kembali lagi ke Mekah setelah memiliki sebuah kekuatan, setelah memiliki beberapa perubahan-perubahan kesadaran. Jadi walaupun kelihatannya di situ hanya pindah tempat, tetapi saya yakin di balik perpindahan tempat itu ada transformasi batin yang diinginkan Rasulullah. Ada transformasi kesadaran yang diinginkan oleh Rasulullah. Maka yang pertama kali bangun ketika beliau pindah ke Madinah adalah masjid. Apa masjid itu? Kan dari kata masajid. Masajid itu adalah tempat sujud. Masajid itu tempat sujud. Ya tentu saja sujud yang dimaksud itu bukan sujud secara harfiah, bukan sujud secara fisik. Karena banyak orang secara fisik melakukan sujud, tetapi sesungguhnya secara mental, secara spiritual dia tidak sujud. Dan sujud yang melahirkan kekuatan yang dahsyat dan luar biasa adalah sujud bukan secara fisik, tapi sujud secara mental, sujud secara spiritual. Ini sebetulnya yang akan dicapai. Makanya tempat pertama yang beliau bangun adalah masajid, yang kemudian disebut masjid. Masajid itu dari tempat sujud. Nah, sujud kepada siapa? Nah, ini yang harus kita korek ya. Kalau berbicara transformasi batin, jelas sujud yang dimaksud adalah meningkatkan kepasrahan diri secara total, bahwa di dalam diri setiap manusia itu ada satu kekuatan besar yang harus diakses oleh setiap manusia, yaitu kekuatan yang maha dahsyat pada setiap manusia adalah kekuatan ilahi. Kan beda ya, orang yang kerja merasa dirinya bisa, dia akan berbenturan dengan berbagai macam keterbatasan. Tapi orang yang bekerja, saat bekerjanya lillah, saat bekerjanya billah, saat bekerjanya bismillah, saat bekerjaan mengaplikasikan alhamdulillah, itu dahsyat. Itu yang disebut dengan mengakses sesuatu yang tanpa batas. Mungkin para sahabat ada yang punya pengalaman. Ketika kita bekerja, merasa diri kita bisa, terlalu percaya pada diri sendiri, tidak melibatkan satu kekuatan semesta yang luar biasa, makanya pekerjaan kita menjadi sangat biasa. Jadi saya pernah ya pada satu kondisi tertentu harus mengerjakan pekerjaan dalam waktu singkat dan pekerjaannya kena deadline. Pada saat itu kemudian kita memaksakan agar pikiran kita mampu melakukannya, kita akan berbenturan keterbatasan. Kemudian kita serahkan kepada dia, billah. Jadi billah artinya apa? Bersama dengan Allah. Jadi kekuatan yang sedang dibangun oleh Rasulullah adalah menegaskan lillah, menegaskan billah, menegaskan bismillah, dan menegaskan alhamdulillah. Dicuci bersih para sahabat di situ sehingga memiliki satu kekuatan yang dahsyat, dan setelah itu kemudian kembali ke Mekah dengan kesadaran yang berbeda. Dan di situ terjadilah proses ya yang sangat luar biasa, di mana Mekah hanya dalam waktu singkat bisa ditundukkan oleh rombongan Rasulullah pasca hijrah. Paham sampai di sini ya? Oke, pahami ya pelan-pelan. Jadi hijrah itu dari kampung menuju kota. Nah, kita lihat dalam Quran, di mana kata kampung ada, di mana ada kota ada di Quran. Mari kita buka dulu Al-Quran ya. Saya izin dulu, saya masuk dulu pada Al-Quran. Kita akan masuk dulu melihat kata kampung di Quran. Di mana kata kampung di Quran? Nah, silakan para sahabat menyaksikan ayat ini. Ya, semoga bisa kelihatan dari belakang ya. Yuk kita lihat ayat ini ya. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka. Nah, kami di sini adalah Allah. Siapa mereka? Ternyata mereka di ayat ini adalah Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani itu adalah kaum, kelompok, Isra itu hanya berjalan, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel adalah siapa saja orang yang mau berjalan menuju Tuhan, itulah Bani Israel.
Apa pesan Allah kepada Bani Israel? Ini pesannya. Bunuhlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampungmu. Ini perintah sangat luar biasa. Perintah simbolik yang sangat luar biasa. Jadi Bani Israel ini disuruh untuk bunuh diri. Agar dia bisa keluar dari kampung. Kampung identik dengan kegelapan. Kampung identik dengan keterbelakangan, kampung identik dengan kebodohan, kampung identik dengan jahiliyah, kira-kira begitu. Ya, itu adalah simbolik dari kampung. Dan ternyata untuk meninggalkan kampung kita harus bunuh diri. Nah, dalam ayat ini bunuh diri ini ternyata bagus karena diperkuat oleh pernyataan berikutnya. Saya bacakan ya. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan yang berhasil bunuh diri hanya sebagian kecil saja. Ayo kita perhatikan. Diri itu yang mana? Nah, kalau berbicara tentang diri yaitu nafs. Nah, diri itu adalah nafs. Dalam bahasa lain, diri itu sering juga disebut dengan ego. Jadi perintah bunuh diri sebetulnya adalah bunuh ego. Apa ego itu? Ego itu adalah pikiran palsu kita. Ego itu adalah diri palsu kita. Diri yang dikendalikan oleh pikiran yang tidak tercahayakan oleh nur ilahi. Itu yang disebut dengan diri palsu. Jadi sebetulnya perintah bunuh diri di sini adalah perintah untuk membunuh diri palsu kita. Karena ego cuma dua. Sering saya ulang-ulang. Yang pertama makanan ego adalah rakus, tamak, serakah terhadap apa yang kita ingin. Dan yang kedua makanan ego adalah benci terhadap apapun yang tidak kita ingin. Jadi kalau kita selalu rakus kepada yang kita ingin dan benci kepada yang tidak kita ingin, kita tidak bisa menerima yang kita ingin dengan yang tidak kita ingin dengan cara yang sama. Sebetulnya kita sedang membangun ego. Itu seperti yang harus dibunuh. Dan yang bisa membunuh ini, kata Quran, hanya sebagian kecil dari mereka. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, pelajaran tentang apa? Pelajaran tentang bunuh diri. Jadi Quran ini sangat luar biasa sebetulnya, mengajarkan kepada kita bagaimana untuk bisa membunuh diri, membunuh ego. Karena ini adalah titik awal hijrah. Maka kata Quran, apa katanya? Tentulah hal demikian itu lebih baik bagi mereka dan menguatkan mereka. Jadi ternyata bunuh diri ini dua hasilnya. Satu, satu lebih baik bagi mereka dan yang kedua menguatkan. Nah, makanya hijrah ini sebetulnya membangun kekuatan. Karena apa? Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah di kesadaran saat kita menciptakan masalah. Jadi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari kampung ke kota, sebetulnya inti sarinya adalah meningkatkan kesadaran untuk menyelesaikan masalah di kesadaran yang berbeda. Jadi para sahabat, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kalau kesadaran kita tidak di-upgrade? Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kalau kita tidak hijrah? Makanya hijrah yang saya maksud di sini, titik beratnya adalah transformasi batin. Karena dalam kekinian, hijrah berpindah tempat sudah tidak penting lagi. Hijrah yang dibutuhkan sekarang oleh kita adalah transformasi batin. Baik, sampai di sini bisa dimengerti? Oke. Jadi yang pertama kali harus kita tekankan adalah titik awal hijrah. Titik awal hijrah adalah kampung. Nah, untuk keluar dari kampung maka kita harus bunuh diri. Itu yang pertama dilakukan. Bunuh diri yang dimaksud adalah membunuh ego. Baik, masih ingat orang tua kita ya, kalau di Tatar Parahyangan, kalau pergi dari kampung ke kota, kan bahasanya itu adalah nyaba. Betul nggak? Bade kamana ya? Bade nyaba. Kamana? Kadaya.
Makanya di Bandung ada namanya Dayakolot. Dayakolot itu bahasa artinya adalah kota tua. Di Bandung ada Dayakolot, ternyata di Jakarta juga ada kota tua. Ini kan simbolik yang sangat penting untuk kita maknai secara dalam. Nah, kota tua bahasa Qur'annya Baitul Atiq. Makanya kurban tidak sah kalau tidak dilakukan di Baitul Atiq. Jadi sebetulnya apa Baitul Atiq itu? Nah, Baitul Atiq itu sesungguhnya adalah rumah pertama yang dibangun Allah untuk manusia. Apa itu? Yaitu yang bernama qalbu. Jadi kenapa Rasulullah ketika pindah dari Mekah ke Madinah itu yang pertama dibangun itu adalah Masjid Quba? Karena Quba itu adalah masajid. Masajid adalah tempat sujud. Tempat sujud yang sebenarnya bagi manusia adalah qalbu. Itu yang disebut dengan Bakah al-Mubarakah. Inna awala baitin wudi alinas lalati bibakata mubarakah. Fihi ayatum bayinah maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi ala nas hijjul bait. Manistato'a ilaihi sabila. Jadi sebetulnya simbolisasi Rasulullah ketika pindah dari Mekah ke Madinah sampai di Madinah membangun Masjid Quba itu sebenarnya relevansinya sangat luar biasa dengan hijrah transformasi batin. Baik, sampai sini mengerti? Oke. Jadi titik awalnya di mana? Kampung. Nah, titik akhir perjalanan hijrah itu adalah kota. Nah, di mana kota itu ada? Nah, saya akan tunjukkan satu ayat dulu supaya para sahabat semua mengerti. Saya akan tunjukkan kata kota di Quran di mana. Nah, kata kota di Quran adanya di sini, yaitu di Quran surat Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi saya akan klik dulu, yaitu ayat yang ke-19. Nah, baik saya tunjukkan di sini ada kata kota. Nih, saya tunjukkan pakai cursor ya, itu kata kota. Kelihatan dari belakang? Kelihatan dari belakang? Nah, kata kota di situ. Nah, ternyata kata kota dalam Al-Qur'an yang pertama ada di Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-19. Nah, sehari-hari sebenarnya kita juga sering bilang kata kota, yaitu di Quran surat At-Tin. Watin wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Itu balad. Balad itu kota. Jadi watin, apa tin itu? Demi tin. Nah, kita taunya buah tin. Buah lagi. Begitu cerita buah, makanan, perut lagi. Itu yang namanya buah seperti itu dinamakan buah tin, itu bukan Allah yang ngasih nama. Ya kita-kita juga. Karena tin yang dimaksud di Quran dengan buah itu gak ada hubungan sama sekali. Tin itu adalah sebuah lokus pada diri manusia. Dan kalau kita bisa membuka lokus itu, tahu kuncinya, tahu pintunya dan bisa masuk ke dalamnya, kita akan bertemu dengan isinya tin. Nah, yang hebat itu buah tin. Pernah tahu nggak kalian buah tin? Saya pernah punya nanam di rumah. Nah, buah tin itu ya kalau matang begitu dibuka, isinya itu persis seperti galaksi. Ada putihnya, ada merahnya, persis seperti delima. Makanya kenapa delima disebut dalima? Kan dalima itu dari Quran surat Al-Ikhlas sebetulnya. Allahu ahad, hiji dah. Allahu somad, dua dah. Lam yalid, tiga. Walam yulad, empat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu. Maka disebut dalima. Jadi sebutnya delima itu udah jadi bahasa Indonesia. Aslinya bukan delima, aslinya dalima. Dalima itu Quran surat Al-Ikhlas. Dan Al-Ikhlas itu adalah proses untuk manunggal.
Sampai kita merasakan mengahad dengan Allah. Makanya perintah pertama Al-Ikhlas adalah kul. Kul itu katakan. Untuk siapa kata kul ini? Untuk yang sudah mengalami, yang sudah bisa mengahad dengan Allah, boleh ya mengatakan Allahu ahad. Yang belum merasakan bagaimana merasakan kehadirannya, belum mengahad dengan Allah, tidak boleh menyatakan Allahu ahad, karena yang disuruh untuk berkata adalah yang sudah mengalaminya. Kenapa 3 surah terakhir pakai kul? Karena kul itu perintah untuk yang sudah mengalaminya. Anda yang tidak pernah bagaimana merasakan ya, merasakan pergi ke satu tempat, tidak boleh Anda cerita tentang tempat itu. Karena kalau cerita kan berbahaya. Apalagi kalau cuma tahu dari buku, atau tahu dari YouTube, atau tahu dari Google, atau tahu dari apa kata orang. Yang pernah saya ajak ke kampung saya, ke Garut, boleh cerita tentang kampung saya. Yang belum, cuma dapat kabar dari orang, jangan cerita. Yang boleh cerita itu yang sudah ngalamin. Makanya 3 surah terakhir pakai kul, karena apa? Itu surah terakhir, berarti kan sudah puncaknya pengalaman. Nah, kira-kira buatin tuh isinya persis kayak dalima, tetapi dalima versi kecil. Makanya kalau dibuka itu, dalamnya itu persis galaksi itu. Kayak mawar merah. Nah di Quran dikatakan kan, mawar merah itu simbolisasi dari orang yang sudah terbuka mata kalbunya. Maka siapa yang sudah terbuka mata kalbunya, kata Quran, maka dia akan menyaksikan merah mawar. Faidang sakotis samau fakanat wardatan kaddihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Siapa yang langit ruhaninya sudah terbelah, maka dia akan menyaksikan merah mawar di dalam dirinya. Merah mawar simbolisasi dari supernova. Supernova adalah asal muasal semesta. Oh, jadi nyambung semuanya. Nah, watin, wazaitun. Tin itu ternyata diletakkan di pohon zaitun. Kalau di Quran ada kata-kata zaitun, ya itulah pohon zaitun. Pohon zaitun itu adalah tubuh kita. Ini pohonnya. Nah, apa yang diletakkan di pohon zaitun? Itulah tin. Yang diletakkan di pohon zaitun itulah tin. Waturi sinin, dan di situ ada gunung. Ada puncak kesadaran. Wahadal baladil amin, dan di situ ada kota yang aman. Beruntung para sahabat yang sudah tahu cara memasuki kota yang aman itu. Wahadal baladil amin, summa rodadnahu apa? Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia ini sempurna. Nah, kita selama ini mengartikan ayat itu keliru. Karena kita sempurna, seakan-akan makhluk di luar kita tidak sempurna. Kan pertanyaannya, adakah ciptaan Allah yang tidak sempurna? Tidak mungkin ciptaan yang maha sempurna ada yang tidak sempurna. Semuanya sempurna. Pertanyaan bagi kita adalah, apa kesempurnaanmu sebagai manusia? Kesempurnaan manusia adalah kau sudah menemukan tin. Kesempurnaan manusia kau sudah menemukan kota di dalam tinnya. Kesempurnaan manusia adalah kalau sudah menemukan wahadal baladil amin di dalam dirinya, kota yang aman. Ayo tanya pada diri kita, sudah ketemu belum kota yang aman itu? Kalau sudah menemukan kota yang aman, Anda sempurna jadi manusia. Summa rodadnahu asfala safilin. Siapa saja yang tidak menemukan kesempurnaannya sebagai manusia, maka dia akan menjadi aspal. Aspal tahu? Asli tapi palsu. Kelihatan sebagai manusia padahal bukan. Kata Quran, ulaika kal an'am. Jadi aspal itu
Kelihatan saja manusia. Tetapi dia tidak punya aspek kemanusiaan. Kan ada tuh manusia yang serakah. Ada nggak manusia yang tidak punya rasa cinta kasih pada sesama? Ada nggak manusia yang berani membunuh orang lain semena-mena? Tidak layak disebut manusia karena tidak punya sisi yang paling unggul pada dirinya, yaitu aspek kemanusiaan. Summa rodadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Keren banget. Di situ cerita kota yang lengkap. Nah, di Quran surat Al-Kahfi juga cerita kota. Nah, mari kita lihat kota yang ada di sini. Dan demikianlah kami bangunkan mereka. Ini perjalanan siapa? Ini perjalanan Ashabul Kahfi saat masuk ke dalam gua. Siapa Ashabul Kahfi dan mana guanya? Saya kasih tahu. Ashabul Kahfi adalah orang yang sedang masuk ke dalam gua. Mana gua? Gua itu bahasa Indonesia yang sudah biasa dilakukan dan dibicarakan di Jakarta. Orang Jakarta bilang saya apa? Gua. Orang Arab bilang saya anak. Orang Jakarta udah lebih maju lagi, bilang dirinya gua. Coba. Apa gua? Saya. Mana bagian yang paling penting dari saya? Nih, dari leher ke atas. Coba kalian kalau berfoto. Kalau berfoto bersama, pasti kalian ingin tahu mana gua. Yang dicari kan elu. Betul nggak? Iya. Jadi gua itu adalah identitas diri. Identitas diri itu adanya dari sini ke atas. Itulah gua, itulah gue, itu elu, itu anak, itu aku, itu saya. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Siapa yang dibangunkan? Yuk, siapa yang harus dibangunkan? Yang tidur. Siapa yang tidur? Ini adalah perjalanan Ashabul Kahfi ketika sedang masuk ke dalam gua. Ketika dia sedang meniti ke dalam diri. Dalam bahasa Quran dia itu tidur. Tidurnya pun 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Kalau kita berpikir secara kuantitatif, berapa umurnya ya? Tidurnya saja 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Itu bahasa Quran. Itu lagi-lagi bahasa simbolik. Jangan dipahami letterlek. Kalau tidurnya 309 tahun, dan bahasa Quran bukan 309 tahun. Tidurnya itu 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Jangan dijumlahkan jadi 309 tahun. Karena itu bahasa simbolik. Ini PR dari saya, silakan cari sendiri. Jangan semua pengen dikasih tahu, enak aja. Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka berkata, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Jadi sebetulnya belajar spiritual, belajar meniti ke dalam diri, tidak perlu 10 tahun. Tidak usah pesantren 20 tahun. Dalam Quran sederhana, sehari atau setengah hari, gitu aja kok. Kelamaan kalian tuh belajar. Apalagi belajar cuma mengoleksi ilmu pinjaman, buat apa? Sebanyak apapun ilmu yang ada di kepalamu, kalau itu ilmu hanya pinjaman, apa kata orang, apa kata buku, itu semua pinjaman, gak ada artinya itu ilmu. Karena ilmu yang punya arti itu adalah ilmu pengalaman. Pengalaman gak usah banyak.
Kalian baca buku tentang Singapura 1000 kali, tetap saja belum ke Singapura. Gak usah cerita. Yang pernah ke Singapura sekali, walaupun gak baca 1000 kali, dia udah ke Singapura kok. Cool itu, udah boleh berbicara. Makanya sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Dipahami lagi keliru. Baru apal satu ayat ngajinya, besok sudah jadi ustadz, jadi kiai, nyeramahin banyak orang. Berdalil karena sampaikan walaupun satu ayat, itu tolol. Ayat itu yang dimaksud bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan Alhamdulillahirrahmanirrahim, bukan. Ayat itu tanda. Sampaikan ilmu walaupun satu tanda. Tanda siapa? Tandanya Allah. Yang sudah tahu tandanya Allah, walaupun satu tanda udah sampai kepada Allah, boleh bicara. Sampaikan ilmu walaupun satu tanda, sebetulnya bukan satu ayat. Karena ayat itu bahasa Arab, bahasa kitanya tanda. Karena kita nggak ngerti, letterlek. Makanya hafal satu ayat, langsung besok beli sorban. Yang disampaikan jadi patah-patah. Kalau patah-patah itu adalah tari yang dari mana itu? Dari mana itu? Ada tari itu yang patah-patah itu dari mana itu? Ya itu seni, bagus. Tapi kalau ngaji patah-patah, memahami Quran patah-patah, tidak integrated, itu jadi salah kaprah, salah persepsi, salah proyeksi. Paham? Walaupun sampaikan walaupun satu tanda. Tanda siapa? Tanda Allah. Sudah tahukah Anda tanda Allah yang paling agung? Itu diabadikan dalam Quran surat An-Najm. Tanda Allah yang paling agung itu adalah Nurullah. Coba baca Quran surat An-Najm ayat 1 sampai ayat 16. Dari ayat 1 ya. Wan najmi idha hawa. Demi bintang ketika mati. Bintang ketika mati itu ternyata peluruhan massa menjadi energi. Peluruhan materi menjadi energi. Ternyata bintang mati itu bercahaya luar biasa. Makanya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kamu bisa melihat bintang itu kapan saja dalam dirimu. Di langit terdekatmu. Di mana melihatnya? Inda sidratil muntaha. Di puncak kesadaranmu. Di gunungmu. Ada apa sih di situ? Indaha jannatul ma'wa. Di situ ada taman yang sangat indah dan bercahaya. Gimana cara melihatnya? Idh yagsha sidrati ma yagsha. Ketika sidratul muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Ayat yang ke-16. Saat kamu memasuki puncak kesadaranmu, penglihatanmu tidak akan berpaling sedikit pun dari yang kamu lihat. Dan saat kamu menyaksikannya, di ayat yang ke-16, sungguh kamu telah menyaksikan tanda Tuhan yang paling besar. Min ayatihil kubro. Sampaikanlah ilmu walaupun satu tanda. Kamu sudah tahu tanda Tuhan yang paling besar. Silahkan sampaikan. Sharingkan pengalamanmu kepada mereka yang butuh pengalaman itu. Semoga termotivasi untuk mencapai pengalaman yang sama. Bukan hafal satu ayat. Benar-benar bekal kemana-mana Bismillahirrahmanirrahim. Ceramah di mana-mana luar biasa. Dan mengaku sudah hafal 30 juz. Kan ini yang sangat berbahaya. Perhatikan saya. Siapapun yang pengetahuannya sempit pasti kaku. Dan siapapun yang berwawasan luas itu pasti luwes. Makanya yang sempit pengetahuannya itu kemanapun dia pergi cuman menyalahkan orang. Dan dia merasa dirinya paling benar.
Makanya orang baik tidak perlu masuk surga. Orang baik itu dimanapun dia tinggal, itu tempat akan berubah menjadi surga. Bahkan orang baik itu lebih banyak memilih neraka. Siapa yang memperbaiki neraka kalau semua pengen masuk surga? Karunya tuh neraka ngomean. Makanya orang baik, orang bijaksana tidak pernah memikirkan melakukan kebaikan karena pengen surga. Karena tidak ada asal dari Allah kembali ke surga, yang ada asal dari Allah kembali ke Allah. Nu penting mah asal tiasa uih ke Allah, gitu. Maka orang yang sudah berkesadaran tinggi, surga dan neraka bukan masalah geografis, itu adalah masalah psikologis. Ini hijrah. Ini transformasi batin. Nah, teruskan dulu, belum selesai. Jadi belajar spiritual itu sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Karena apa? Berada di alam cahaya 1 detik saja hitungannya ribuan tahun. Karena di dalam Quran surat Al-Ma'arij itu cerita tentang Mi'raj, ya, 1 hari di alam cahaya sama dengan 50.000 tahun. Makanya di ayat ini dikatakan, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Di kota itu banyak makanan. Nah, ini cerita kota, makanannya makanan apa? Tentu saja bukan makanan jasmani. Di kota itu makanan rohani. Makanya di ayat ini dikatakan makanan itu tidak dimakan tapi dilihat. Keren ya? Iya. Makanya kalau datang ke rumah saya suguhi makanan, saya akan persilahkan kalian, silahkan makanannya dilihat. Kan bahaya kalau ayat ini diamalkan di rumah saya. Makanya makanan di rumah saya awet terus. Karena di ayat ini ternyata makanan dilihat, bukan dimakan. Jadi jelas makanan yang dilihat bukan makanan jasmani. Karena apa? Ini adalah makanan rohani. Jadi tali temalinya menjadi sangat jelas. Baik, saya tutup dulu ayat ini. Sudah ketemu sekarang? Kampung di mana? Sudah ketemu kota di mana? Oke, jadi sorry. Baik, saya akan kembali lagi ke sini tadi. Oke, sampai sini ya tadi ya. Baru sampai sini ternyata, baru sampai slide yang kedua. Ini ada berapa slide? Udah 16. Jadi hijrah itu bagi kita sekarang bukan soal perpindahan tempat, tetapi adalah transformasi batin. Makanya di zaman Rasul hijrah itu dari kampung ke kota. Yang pertama kali dibangun oleh beliau di Madinah adalah Masjid Quba. Nah, cerita tentang Masjid Quba ini juga banyak yang salah kaprah. Karena ada yang mengatakan Masjid Quba adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Emang Masjid Istiqlal atas dasar apa? Kalau satu-satunya masjid yang dibangun atas dasar takwa adalah Masjid Quba, terus Masjidil Haram dibangun atas dasar apa? Masjid Nabawi dibangun atas dasar apa? Kan semua orang akan marah ketika dibilang kamu bikin masjid pasti bukan atas dasar takwa. Karena satu-satunya yang dibangun atas dasar takwa dalam Masjid Quba. Kan pasti marah. Kenapa tidak marah? Gak sadar. Nah, sekarang saya akan sadarkan. Mari kita lihat. Adakah di Quran cerita Masjid Quba? Saya kasih tahu. Di Quran tidak ada cerita Masjid Quba. Karena kata Quba di Quran itu adalah sisipan, terjemahan. Bukan yang sebenarnya. Mari kita lihat sekarang. Oke, supaya ini ngerti. Jadi sebelum masuk ke situ saya jelaskan lagi bahwa hijrah itu yang sebenarnya adalah transformasi batin. Oke, baik kita lihat. Oke. Ini nih ya. Jadi Quran surat At-Taubah ayat 108.
Maaf ya, saya masuk dulu ke sini supaya tuntas. Ya, surat 9 ayat 108. Nih supaya salah pengertian selama ini kita buka. Oke. Betul, Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun Rasulullah ketika beliau hijrah. Mari kita lihat para sahabat. Coba perhatikan ayat ini semuanya. Ya. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Nah, ini ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Jadi supaya jelas, saya buka dari 107. Yuk kita perhatikan ayat ini. Dan ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan, untuk menimbulkan kekafiran, untuk memecah belah antara orang-orang mukmin. Ada nggak yang bikin masjid kayak gitu? Ada yang bikin masjidnya malah menimbulkan kemudaratan, menimbulkan kekafiran, menimbulkan pecah belah. Bukan menimbulkan persatuan. Ini ayatnya di Quran surat At-Taubah ayat 107. Walladzina takhadu ya masjidan dirara wa kufran wa tafriqa. Gitu. Nah, kalau ada orang yang bikin masjid ya, kemudian masjidnya itu hanya untuk memecah belah, menebarkan kebencian dan lain-lain. Nah, di ayat selanjutnya Allah bilang, la takum fihi abada. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Nah, ada ayat selanjutnya, ya. Apa katanya? La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaku antakuma fi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Lihat, ada nggak kata Quba di situ? Ada nggak kata Quba di situ? Nggak ada. Kata Quba ini sisipan. Makanya banyak sekali mutawib saya tanya, tunjukkan pada saya di Quran Masjid Quba. Nggak ada. Karena Masjid Quba ini lihat, sisipan. Ini ayat sama sekali tidak cerita Masjid Quba. Ini ayat cerita tentang masjid yang layak untuk kamu sembahyang di dalamnya. Satu-satunya masjid adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Nah, apa takwa? Takwa itu kan di Quran surat Al-Baqarah dijelaskan. 1, mengambil janji. 2, diangkat gunungnya, kesadarannya. 3, ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya. 4, ingat yang ditunjukkan, la'alakum tatakun. Ini Al-Baqarah ayat 62. Oh, ayat 65. Ayat 63. Maaf ya. Al-Baqarah 63. Saya tidak punya waktu untuk membuka itu. Silakan nanti baca sendiri. Jelas di situ dikatakan ya, bahwa takwa itu adalah prosedur. Diawali dengan mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya, ingat yang ditunjukkan, itulah takwa. Nah, masjid yang dibangun atas dasar takwa layak kamu untuk sembahyang di dalamnya. Jadi masjid yang dibangun atas dasar takwa tentu saja bukan masjid yang syar'i, yang fisik, tetapi masjid yang ada dalam diri kita. Itulah masjid yang sebenarnya layak kamu sembahyang di dalamnya. Tapi bukan berarti kalau sudah kenal masjid yang itu, tempat sujud yang sebenarnya yang itu, bukan berarti kita tidak ke masjid yang syar'i. Tetap saja kita harus datang ke masjid biar kita juga bisa membangun dan menggalang silaturahim bersama sahabat-sahabat yang lain. Kan keren. Makanya masjid itu menjadi pusat peradaban di zaman Rasulullah, bukan sekedar pusat spiritual. Paham? Jangan salah tangkap ya mendengar kajian saya hari ini. Baik, kalau gitu saya tutup dulu yang ini, saya akan masuk lagi pada slide saya yang selanjutnya. Nah, mari kita mulai sekarang. Para sahabat, coba lihat Quran surat At-Taubah ayat 20 ini. Ya. Kalau saya tanya, ingin enggak semua para sahabat memperoleh kemenangan dalam hidup? Pasti jawabannya ingin dong, enggak ditanya aja pengen. Betul enggak? Nah, kemenangan itu bahasa Qur'annya adalah faizun. Kemenangan itu bahasa Qur'annya faizun.
sudah diabadikan menjadi kata-kata penting setiap Idul Fitri, yaitu faizin. Kan kalian suka ngucapin minal aidin wal faizin. Betul? Iya. Lucunya semua umat Islam taunya minal aidin wal faizin itu mohon maaf lahir dan batin. Karena setiap ada ucapan kartu lebaran ada tulisan Arab minal aidin wal faizin. Bawahnya mohon maaf lahir dan batin. Dikiranya minal aidin wal faizin itu mohon maaf lahir dan batin. Padahal itu doa. Semoga Anda termasuk orang yang kembali dan memperoleh kemenangan. Harusnya ketika orang lain bilang begitu jawabannya amin. Apa yang kalian lakukan selama ini? Minal aidin wal faizin, sami-sami. Itu karena nggak ngerti. Itu karena kita gagal belajar agama. Karena kita puas belajar agama dari kartu lebaran. Sudah berapa kali kalian memperingati hari raya Idul Fitri? Eta ti leuletik nepi ka ayeuna kitu wae. Mana hijrahnya? Mana transformasi batinnya? Enggak ada hijrah. Tetap aja tinggal di kampung, tidak ke kota. Kurang gaul. Bisa nggak melihat perbedaan kalau orang sudah pergi ke kota dari kampung? Bisa nggak? Cara berpakaian, kalau orang sudah pindah dari kampung ke kota, beda. Betul? Cara berdandan, beda. Cara makan, beda. Dulu di kampung cara makan di mana wae, sakadaekna, rek cingogo, rek sila, rek nangtung, rek lempang, gak masalah. Tapi begitu sudah sampai di kota belajar etika, bukan berarti di kampung tidak ada etika. Ini transisi sebetulnya. Biasanya kalau orang sudah pergi ke kota, gaul sedikit, nah apalagi pernah diajak dimakan di restoran yang mahal, kan mulai pakai garpu, pakai sendok, betul nggak? Lebih mahal sedikit kan pakai pisau. Kan Pak Baliut anu terbiasa mah, betul nggak? Ya, pisau di tangan mana? Garpu di tangan mana, betul nggak? Iya. Dibawa makan ke restoran yang agak mahal sedikit. Yang dipesan adalah tenderloin. Kan dikasih 4 sendok, peso, garpu. Kalau nggak biasa kan Pak Baliut, betul nggak? Di mana tangan kiri yang mana nih? Kalau yang sudah biasa kan pisau di tangan kanan, garpu di tangan kiri. Betul nggak? Tuh bisa diangkat ku garpu, angkat ku sendok. Kan gitu ya. Nah, udah, ini cerita tentang pergaulan sedikit. Nah, jadi sebetulnya spiritualitas juga begitu, ya. Ya. Jadi ada istilah kampung, ada istilah kota. Awas ya. Saya tidak bicara tempat. Jangan tersinggung. Wah, ini mendiskreditkan orang kampung, tidak. Karena bisa jadi yang saya ajak bicara ini orang kota semua. Cuman tinggalnya di kampung, batinnya maksud saya. Iya. Tinggalnya di kota, tetapi batinnya kampungan. Orang kampung. Belum hijrah. Belum hijrah. Nah, mari kita lihat ayat ini. Yuk. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Saya tanya tadi, ingin dapat kemenangan? Ingin. Walaupun belum tahu kemenangan itu apa. Karena kalian pokoknya ingin lah. Iya, kayak dulu kan begitu. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Begitu saya tanya, apa jalan yang lurus? Teuing teu nyaho, ongkoh menta. Tapi teu nyaho nu dimenta. Bingung enggak Bapak Ibu? Gaduh putra gogoleran ka ditu ka dieu. Curik eta budak. Menta hiji perkara, ditanya ke indung bapana ari maneh teh menta naon? Teuing
teuing cek budak, kan bingung kolotna. Cing atuh ka Allah mah tong ngabingungkeun Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku ya Allah ke jalan yang lurus. Cek Allah teh naon jalan yang lurus teh? Teuing Allah. Pokokna anu lempeng cenah teu bengkok-bengkok. Tuh, persepsi lagi masuk. Jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Belum selesai. Taros deui, siapa yang dapat nikmat Allah? Gitu. Terus kejar ke dalam. Sampai kita tahu barangnya, oh ini toh siratal mustaqim gitu. Baru diucapkan ke Allah, ieu macan ngarti, nu rek dipenta ge teh nyaho, menta unggal poe. Betul enggak? Gitu enggak kalian? Gitu enggak? Tapi yang luar biasa itu kita mah biasa aja. Yang penting kalau sudah ihdinas siratal mustaqim sudah dapat pahala. Ini saya bicara transformasi batin, ini bicara hijrah. Oke. Kalau gitu, kalau menurut ayat ini, kalau ingin dapat kemenangan, apa saja faktor-faktor yang harus kita bangun? Satu apa? Iman. Bukan sekedar ngaku beriman, jadilah orang yang beriman. Orang yang terbuka penglihatan kolbunya kepada Allah. Sudah ketemu atin, sudah ketemu kota yang aman di situ. Sudah pindah dari kampung ke kota, itu iman. Apakah iman cukup? Nih, kalian sudah beriman. Tetapi belum cukup untuk memperoleh kemenangan. Karena apa? Wahajaru. Wahajaru, harus meninggalkan, harus berpisah, harus memutuskan. Apa itu? Ini lihat saya semua. Mempertahankan yang kita miliki. Mempertahankan yang kita miliki habis-habisan. Yuk, tolong dijawab pertanyaan saya. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya adalah kemelekatan, hasilnya adalah keserakahan, dan orang yang mempertahankan yang dimiliki secara membabi buta, saya yakinkan dia tidak bahagia. Orang yang ingin tabungannya 100 juta, tetap 100 juta di tabungan, sapatu soek teu meuli. Kolor soek teu meuli. Sikat gigi geus ipis teu meuli. Odol teu meuli. Sok hayang mempertahankan agar uang di tabungan 100 juta. Hari ini punya kebutuhan apapun gak beli, itu untuk diri sendiri, komo keur batur. Coba saya mau nanya, apakah orang yang semacam ini bahagia? Sangsara. Eta sikat gigi. Ya. Bahasa Inggris nama geus jebel. Kalau sikat gigi gak runcing lagi, dipakai juga percuma. Semua sela-sela kotoran di gigi gak akan terangkat. Makanya seminggu sekali ganti atau sikat gigi teh. Karena mempertahankan tabungan tetap 100 juta, sieun kurang. Meuli sikat gigi ge mung. Beli odol mung. Beli deodoran murah supaya tidak bau bawang mung. Bayangkan ya. Kita lagi anteng-anteng gini, datanglah itu agen bawang. Seul apaan? Mules. Sedangkan yang namanya orang baik itu dimanapun tempat akan jadi surga. Surga mah sengit. Eta datang si eta kulibek. Surga pun jadi neraka.
Kalau dihadirin orang bodoh, siapa orang bodoh teh? Punya uang 100 juta terus dipertahankan, tidak mau berkurang sedikit pun. Susah. Apakah Bapak Ibu yang punya suami ingin dipertahankan terus supaya suami jadi milik Bapak Ibu? Apa yang punya istri akan dipertahankan terus supaya milik Bapak Ibu? Gas maut ke terus dicecepang tong dikubur gitu. Susah. Nih lihat saya semuanya. Semua upaya mempertahankan yang kita miliki semua menimbulkan kesusahan. Sok hijrah atuh. Gimana caranya? Berbagi. Berbagi, melepaskan, hijrah. Udah saya jelaskan berulang kali, yang akan kalian bawa bukan yang dipertahankan di rekening. Yang akan kalian bawa adalah yang dibagikan, menolong orang. Yang membuat orang lain bahagia, kan itu. Ayo hijrahnya apa? Berubah dari mempertahankan menjadi berbagi. Catat. Catat. Mulai sekarang saya akan hijrah. Tidak akan mempertahankan yang saya miliki. Mulai sekarang apapun yang saya miliki akan saya gunakan untuk berbagi. Karena saya tidak tahu besok saya mungkin tidak bisa berbagi lagi. Tuh hijrah tuh begitu. Paham? Paham di dia mah. Iya. Iya, salengkah hati dia, poho deui. Kajen lah. Pokoknya saya boleh carekan aja semuanya. Cintailah saya. Tolong hargai saya. Tolong hormati saya. Tolong dong pedulikan saya. Mau sampai kapan kalian begitu? Mau terus-terus ngatur orang supaya orang lain seperti yang kalian mau? Dan saat orang lain tidak melakukan yang kamu mau, kamu pasti kecewa, kamu pasti menderita. Karena penderitaan berasal dari harapanmu terhadap orang lain. Rek cicing wae. Rek itu wae. Yo hijrah, hijrah. Karena yang tadi itu kita sedang berupaya memaksakan cinta. Sok sekarang dirubah, mengungkapkan cinta. Kalau ingin dicintai, ungkapkan saja kepedulian kita pada orang lain. Jangan terus memaksa orang lain seperti yang kamu mau. Kamu tidak punya kendali apapun untuk mengendalikan orang. Sekalipun itu orang terdekat dengan dirimu. Tapi kamu punya kuasa untuk mengendalikan dirimu sendiri. Hijrah. Suka sholat enggak? Suka sholat enggak? Suka. Awas ya, saya mau sholat. Jangan ribut. Ini orang sholat katanya berkesadaran tinggi, tetapi mengingatkan orang lain yang tidak sholat supaya jangan ribut, karena yang sholat minta dihargai yang tidak sholat. Cing nu eling nu mana? Nanya, saya masukan bisa ngejawab sorangan. Yang eling yang mana? Jangan-jangan teu eling kabeh. Nu teu salat teu ngahargaan kan nu salat hayang dihargai ku nu teu salat coba. Enggak lucu itu. Makanya cari salat khusyuk. Apapun yang orang lakukan di luar dirimu, mau seribut apapun, kamu tidak akan pernah hebat. Saya kenapa ingin belajar sholat khusyuk? Karena punya, bukan trauma, pengalaman. Jadi waktu kecil, saya usia kelas 4 lah SD. Saya disuruh ngaji sama bapak saya. Ya udah ngaji. Sebelum ngaji ya sholat. Ini kiai saya di depan, ustadz di kampung mah. Nah udah kami sholat. Sapantar semuanya kelas 4 SD. Ya namanya kelas 4 SD. Namanya sholat ya udah.
mulai mah silih jejak heula awal nama gitu. Nah, udah mulai silih siku kan gitu. Tungtuk noh, brok gitu satu baris namro kabeh. Itu guru ngaji saya lagi sholat langsung berdiri, cuprot. Nah, di situ saya mulai bingung dengan Ustadz. Saya pulang ke rumah. Kenahan balik cek bapak, ditampiling Pak, kusaha, ku Ustadz. Ku imam. Bapak saya cuma diam aja. Ya enggak suasana darah lah. Enggak dimarahin saya. Gitu. Kalau dulu mungkin udah lapor polisi ya, kalau anak sekarang. Dulu mah ditampiling gitu cicing we. Daru masa ya, gitu. Tapi setelah saya sadar kemudian saya berpikir, kenapa ya guru saya kok nempeleng saya? Nah, saya nanya sama guru saya, ya, Kang Ari Akang nah makan nempiling abdi. Ebat aing kumaneh. Oh, itu ebat tuh bahasa Sunda. Kaganggu. Nah, kaganggu ku batur keneh salat. Berarti sudah jelas salatnya enggak khusyuk, mikiran batur. Betul enggak? Di situ saya ingin belajar gimana caranya saya bisa sholat khusyuk. Dah alhamdulillah saya bisa ngajarin sama kalian sholat khusyuk. Itu gara-gara itu sebetulnya. Kalau saya nggak ditempeleng nggak belajar saya juga. Jadi untung saya pernah ditempeleng. Makanya ditempeleng itu bagus betulnya. Itu perjalanan hidup. Jadi nggak ada yang buruk masa lalu saya. Baik-baik saya. Lo menteri ditempeleng saya nggak akan mikir. Pikiran saya waktu kecil, nah hanya ongkoh guru. Ai sholat ebat kene. Kan harusnya beliau nggak usah berhenti ke sholat, tamatkeun we, da ieu mah nama ge barudak gitu kan. Tapi eureun heula sholat nempelingan heula batur, terus sholat deui. Bingung saya mah. Ini cerita nyata loh dalam kehidupan saya. Makanya saya nggak mau begitu. Ya, lanjutkan dulu. Jadi hijrah yang pertama tadi mempertahankan, ganti sekarang jadi berbagi. Memaksakan cinta, sekarang jadi mengungkapkan cinta. Ya, lamun embung diciwit, tong nyiwit. Mun embung digenggerahan batur, tong geurahan ka batur. Gitu aja kok, sederhana. Nah, saya bilang tadi apa? Kita ini sangat resisten terhadap perubahan. Ulangi, kita ini sangat resisten terhadap perubahan. Resisten itu sangat tidak suka dengan perubahan. Karena kita ini ingin semuanya permanen. Yang suaminya pejabat ingin semua suaminya jika perlu abadi jadi pejabat. Jika suaminya berada di posisi tertinggi dalam jabatannya sehingga ada berkah jabatan, ingin seumur hidup jika perlu di situ. Tidak siap dengan perubahan. Bersiap-siaplah kita akan menderita. Nah, jadi ketika kita bertahan pada penolakan kita terhadap segala perubahan, itu jalan lama yang harus ditinggalkan. Jalan barunya apa? Jalan barunya adalah mari kita ikut perubahan. Mari kita berserah kepada yang ada. Makanya hidupnya sederhana. Jangan hidup berdasarkan apa yang seharusnya. Hidup saja berdasarkan apa yang ada. Nih sudah terbukti. Kalian kan pengalaman. Kalau hidup dengan apa yang seharusnya pasti akan menimbulkan kekacauan. Betul nggak? Coba orang di rumah kita dimintakan oleh kita untuk membawakan teh manis. Sudah bikin teh manis, sudah dibuatkan. Sudah dibawa pakai tempat yang sopan. Ternyata kesandung kakinya. Sebelum nyampe ke kita, jatuh. Apa yang kita lakukan? Pasti tidak suka. Pasti mulai komentar. Cing neule atuh. Apa nggak kelihatan sama kamu? Udah jelas jatuh. Dan jatuh itu tadi. Beberapa detik yang lalu itu sudah jadi sejarah. Kenyataannya sekarang kan sudah selewat.
Kenapa kita tidak berfokus pada saat ini saja? Udah. Kalau kita terus menolak semua perubahan, selalu ingin semuanya kehendak kita, berarti kita masih ada di jalan lama. Yuk kita transformasi. Apapun yang terjadi, terima apa adanya, gak usah komentar. Datos terjadi. Da komentar juga tidak akan mengubah keadaan. Sugan etanya anu ti jalikeun teh jadi sehat langsung enggak. Dengan komentar itu tidak akan apa-apa. Saya kemarin pulang dari Jelekong, turun tuh. Di depan mobil saya ada sahabat kita. Pakai mobil. Nah di belakang ada anak-anak muda pakai sepeda motor. Jebret, sepeda motornya nabrak mobil. Ya mobil sahabat kita. Nah kebetulan saya di belakangnya. Ya saya berhenti. Ada ribut-ribut di situ, saya turun dari mobil. Udah saya bilang. Udah jalan. Anak kecil saya tanya, gimana sakit gak? Aduh Pak, ya nyerinya. Sok. Iya weh. Besok jangan gitu lagi. Takut anaknya. Kenapa? Karena sahabat kita belum bisa nerima. Derek dicarekan kayak budak, mobil teh mau jadi alus. Supaya jadi alus mah ka bengkel. Makanya sederhana, begitu saya turun, sok kamu pergi, saya bilang. Anak kecil, dah kamu jalan lagi. Anak kecil sampai cium tangan saya, nuhun pak, dah sieun meureun. Nah kita ini terbiasa, begitu ada yang begitu tuh langsung melakukan tindakan yang justru memperparah masalah. Makanya kalau ada masalah coba berfokus pada solusi, jangan berfokus pada masalah. Iya kejadian teh geus jadi, jangan ditambah deui masalahna. Apa dengan marah menjadi bagus? Tidak. Kan selesai dititah ini mah. Paham? Yang kedua. Oh yang ketiga. Yang keempat, kita sudah biasa melakukan perbuatan yang rutin sehari-hari. Oh segala dilakukan. Sholat sudah, ya tahajud sudah, duha sudah, sholat tobat, wirid dan juga segala macam. Coba mulai sekarang tanya. Apakah rutinitas yang saya lakukan itu menimbulkan dampak pada diri saya? Kalau tidak, yuk hijrah. Cari kepuasan. Agar rutinitas dirubah menjadi kepuasan. Nih buat para sahabat yang selalu diam, cicing, mengalami inersia fisik, mengalami inersia mental. Secara fisik malas, itu inersia fisik. Secara mental malas. Sok rasakan apa akibatnya? Awak carangke. Hidup bosan. Duduk itu istirahat menjadi indah kalau sudah beraktivitas. Ada cicing wae mah bosan. Betul enggak? Sok atuh hijrah. Hijrah. Ubah kelelahan kita yang pasif ini menjadi kesehatan yang aktif. Karena aktif itu sehat. Saya mau aktif dan saya tidak punya pekerjaan. Ya Allah. Masih begitu hidup. Apa betul di rumah tidak ada yang bisa dikerjakan? Saya nanya jujur, apa betul di rumah tidak ada yang bisa dikerjakan? Bohong. Bohong. 8 kaca. Betul enggak? Sikat WC. Nah itu ya tanaman yang kuning-kuning pepitan. Ada rumput-rumputnya rabutan. Rawat tanam di rumah kita. Masa enggak ada yang bisa kita kerjakan? Saya tidak percaya kalau di rumah tidak ada yang bisa kita kerjakan. Saya tidak pernah diam kok di rumah. Ya. Sambil berjemur pun saya tidak pernah diam. Berjemur cicing, enggak ada seninya. Sambil berjemur itu lah apa aja tanaman apa ya
Dikasih pupuk, apa saja. Yang tidak indah dibawa cutter kemudian dipotong-potong yang kuning-kuningnya. Bisa. Jemurnya dapat, kemudian tanaman juga bahagia. Ini masalah kita sebetulnya. Mau hijrah enggak? Mau diam terus dalam inersia fisik? Mau diam terus dalam inersia mental? Mau diam terus dalam kekacauan fisik, kekacauan mental? Tidak mau kita hijrah. Itu. Nah, kita sudah punya pengalaman para sahabat. Semua ekspektasi kita yang terbatas mengakibatkan kita terbatas dalam hidup. Betul nggak? Ayo lihat saya. Seberapa tinggi kita dipantaskan oleh diri kita? Diajak umroh sama saya, artos di mana? Itu karena biasa dalam ekspektasi yang terbatas. Betul? Diajak bisnis, modal di mana? Terbiasa dalam ekspektasi yang terbatas, hasilnya ya terbatas. Apa enggak bosan tinggal di terbatas terus? Pengen beli sesuatu, duit enggak punya. Hanya mengeluhkan saja ketidakpunyaan, tetapi diam dalam ekspektasi yang terbatas. Yuk saya ajak. Dalam diri kita itu ada potensi yang diberikan Allah yang tanpa batas. Itu keren. Hijrah. Tergantung kalian memantaskan diri kalian sendiri. Tergantung kita memantaskan diri kita apa tidak. Kalau kita sering mengatakan saya tidak layak untuk itu, ya Anda akan layak untuk ini. Betul nggak? Alhamdulillah abdi mah naik angkot ke tos binga. Ya kalau hari ini naik angkot, ya berbahagialah nggak apa-apa. Tetapi jangan ada di zona nyaman. Masa tidak mau kok terpikir untuk naik kendaraan sendiri biar punya kebebasan? Nah kalau kita memantaskan diri kita dalam ekspektasi yang terbatas, semuanya terbatas. Dalam diri kita ada potensi yang Allah berikan yang tanpa batas. Masa itu tidak mau kita gali? Karena perubahan nasib itu semua dari perubahan pola pikir. Di sini para sahabat, di sini semuanya. Kita sudah punya pengalaman, bekerja keras itu hasilnya pas. Betul? Betul nggak? Betul apa tidak? Bekerja keras itu hasilnya pas. Nah kita ingin hasilnya lebih, tapi tetap saja bekerja keras, hanya pakai otot. Ya sudah, kamu tidak akan pernah berubah. Kan punya otak. Coba berubah dari bekerja keras yang pakai otot, hijrah dulu jadi bekerja cerdas, pakai otak. Oh ternyata begitu pakai otak, hasilnya pun masih pas ditambah pas. Ya pas juga. Oh ada yang salah pada diri saya. Ternyata saya harus ubah, saya harus bekerja ikhlas. Begitu bekerja ikhlas, hasilnya tanpa batas. Nah, gimana bekerja ikhlas? Ini saya punya pengalaman. Saya itu kalau mengerjakan sesuatu tidak pernah memikirkan berapa besar uang yang saya dapat. Karena uang itu hanya hadiah dari semesta untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini saja. Saya kalau mengerjakan sesuatu ya saya kerjakan saja. Lillah, billah, bismillah, alhamdulillah, itu modalnya. Saya jadi dosen tidak pernah memikirkan berapa gaji saya. Karena tidak dipikirkan juga tiap tanggal 1 kan datang. Jadi buat apa dipikirkan? Gak dipikirkan juga datang.
Maka saya fokus saja ketika saya ngajar, saya katakan saya jadi dosen karena saya sedang dipakai Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah, membantu mahasiswa yang perlu pemahaman tentang hukum-hukum Allah, gitu aja. Makanya saya ngajar all out, gak setengah-setengah ngajar. Siapkan metodenya apa, siapkan medianya apa, supaya mahasiswa mengerti dan puas selesai mengajar. Dan mereka ngasih respon yang positif. Nah, respon positif itu kepuasan jauh melampaui duit yang saya terima dari negara setiap tanggal 1. Bukan pengen dipuji. Kalau saya baca di evaluasi PBM, misalkan mahasiswa bilang, ya, saya sangat senang belajar dengan Bapak karena Bapak sangat menginspirasi. Saya tidak akan lupa kata-kata Bapak. Itu kan menimbulkan kebahagiaan yang luar biasa. Coba kalau saya tidak suka kuliah dengan Bapak, membosankan. Sebesar apapun gaji yang kita terima, tidak akan pernah memberikan rasa puas di sini. Lalu jadi dosen cuma menjalankan rutinitas, buat apa? Kan kita harus hijrah. Makanya sebelum hijrah bekal utamanya apa? Iman. Keren banget. Orang yang mengaku beriman tetapi bukan iman beneran, saya pastikan gak akan bisa hijrah. Karena bekal hijrah itu adalah iman. Yuk lihat saya semua. Iman cukup? Gak cukup. Harus ada hijrah. Jadi kita sudah punya pola. Kalau begini metode saya hasilnya segini. Kalau saya ingin memperoleh hasil yang lebih, berarti kan harus diubah polanya, betul? Nih, pernah gak berpikir gimana caranya hasilnya banyak tetapi usahanya sedikit saja? Pernah gak mikir gitu? Pernah gak? Kalau saya selalu mikir, saya makin tua, usia saya makin tua, tidak bisa dilawan tuh hukum alam, kan itu perubahan. Otomatis dong, apakah fisik saya makin lemah? Pasti. Sedangkan kebutuhan uang saya makin tua, makin besar. Berarti saya semakin tua, saya harus semakin tahu cara mencari uang, sedikit saja langkahnya, tapi duitnya gede. Kumaha ta? Kan ada tantangan tuh dibuat oleh kita. Betul enggak? Gitu. Kalau saya cari uang pada saat muda sama dengan cari uang pada saat tua, sementara tubuh saya semakin lemah, sementara kebutuhan uang saya semakin besar, di masa tua pasti akan saya mengalami ketidakstabilan secara mental. Karena kita tidak merencanakannya. Jadi iman cukup? Enggak. Yang kedua hijrah. Nih saya kasih tahu kalian. Yang sudah dibuka mata kolbunya, yang sudah beriman gak cukup. Fase berikutnya adalah hijrah. Apakah hijrah cukup? Ternyata hijrah saja belum cukup. Apalagi setelah kita beriman gak hijrah. Yang ketiga adalah wajahadu, bersungguh-sungguh. Jadi jihad itu artinya sungguh-sungguh. Awas, jihad bukan kerja keras. Jihad itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam hijrahnya. Nih, ingin berubah nasib tetapi kita tidak sungguh-sungguh hijrahnya. Ya enggak berubah. Makanya dengarkan ya, di YouTube ada judul ceramah saya, Jalan Baru yang Menakjubkan. Dengarkan itu. Ulang lagi itu. Saya menyampaikan 7 jalan baru yang sangat keren. Dan itu kalau dijalani itu menakjubkan. Karena saya sudah mengalaminya, itu keren sekali. Jangan jadi kolektor ilmu. Ilmu itu harus diterapkan, mulai. Learning to do.
Do sekarang, just do. Mulai. Jangan terlalu banyak berpikir. Nah, lihat saya semuanya. Allazina amanu, modal utama. Wahajaru, yuk transformasikan diri kita, batin kita, pola pikir kita, perspektif kita, sudut pandang kita. Wajahadu, sungguh-sungguh kamu dalam transformasinya. Ini masalahnya, kita ini mohon maaf, terlalu banyak mengeluh. Dan saya pastikan keluhan itu pasti terhadap sesuatu yang kita tidak suka. Ulangi, tidak ada yang mengeluh karena suaminya gajinya besar. Ada murid saya datang ke rumah, ayah guru mau curhat, kenapa? Ini saya bingung, suami saya gajinya besar sekali. Terus gimana? Saya juga bingung belanjanya karena duit saya banyak sekali. Saya belum pernah dapat keluhan begitu. Keluhan itu pasti menceritakan sesuatu yang kamu gak suka. Betul? Nah, jadi kalau kita hari ini masih mengeluh, itu tanda bahwa kamu masih punya kebencian. Karena benci selalu untuk yang kamu tidak suka. Dan senang pasti untuk sesuatu yang kamu suka. Betul nggak? Tidak ada orang benci pada hal yang menyenangkan. Betul nggak? Iya. Gimana kemarin piknik dari Bali? Benci sekali saya. Sebab di sana saya kok jadi rileks. Di sana saya jalan-jalan, saya jadi tahu, saya jadi baca-baca pengalaman. Saya benci, ada nggak? Nggak ada. Benci itu pasti terhadap sesuatu yang kamu tidak suka. Jadi artinya keluhan itu arti tanda bahwa kamu masih punya kebencian. 2. Keluhan itu merefleksikan bahwa kita masih menolak. Muaranya sama, kebencian. Jadi kalau orang masih ngeluh ini, curhat ini, sebetulnya sederhana. Dalam dirimu masih ada kebencian. Itu aja. Da abdi mah teu ngewa ka sasaha oge. Iya, tapi kamu masih mengeluh. Itu benci. Makanya saya sering mengatakan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan, itu doamu yang sebenarnya. Saya mau nanya, kalau mengeluh pakai apa? Pakai kaki, pakai tangan, apa pakai mulut? Pakai apa? Doa. Jadi ketika kita mengeluhkan pakai mulut itu berarti kalian sedang doa. Supaya semua yang dikeluhkan terjadi terus menerus. Nih saya kasih tahu. Kalian mengeluhkan penyakit yang sedang kalian derita ke banyak orang. Doa bukan? Moal cager. Satu-satunya cara ketika kita sedang ada penyakit, satu. Yang paling utama, yang paling awal di depan adalah terima dulu. Upayakan kita bisa menerima. Gimana caranya? Luaskan pemahaman kita. 1, oh tubuh saya sedang berbicara kepada saya. Lewat inilah saya bisa mengerti bahwa selama ini saya salah memperlakukan tubuh. Saya menyesal, saya minta maaf. Terima kasih, saya mencintai tubuh. Itu dulu yang pertama. Kalau dari awal kita sudah resisten, dari awal kita sudah menolak, maka kita tidak akan punya kesadaran untuk memahami pesan apa yang sedang terjadi pada diri saya. Pesannya tidak akan tertangkap. Yang kedua, saya sudah berobat, tetapi ternyata upaya saya selama ini tidak menimbulkan kesembuhan saya.
Oh, jangan-jangan ada bawaan karma saya dari kehidupan yang dulu. Karena kesadaran terakhir saya meninggal menjadi kesadaran awal saat saya datang ke sini. Oh, saya mau berupaya memperbaiki alam bawah sadar saya. Ada apa dengan alam bawah sadar saya? Lakukan lagi. Sehingga kita jadi pinter. Sakit memang, tapi jadi pinter. Ditempeleng memang pipi saya, tapi saya jadi tahu cara sholat khusyuk. Hadiahnya adalah tempeleng. Dan kalau saya tidak ditempeleng sama guru saya dulu, saya nggak mikir. Saya mungkin saja sholatnya seperti guru saya. Iya, saya di rumah, barudak, awaslah gandeng ya. Bade sholat, ini gagah. Sama seperti kalian, mau puasa bikin spanduk, hormati yang berpuasa. Ya tanu eling nu mana? Harusnya kalian bikin spanduk, yang tidak berpuasa, gak usah takut. Saya sangat menghormati pilihan kalian. Gitu, keren kan? Nanti bulan Ramadan bikin spanduk gitu. Saya kasih nilai 10 itu. Saya suka bingung itu anu warasna teh nu mana. Iya. Untuk melaksanakan sesuatu pun kita perlu mengkondisikan orang lain seperti yang kita mau. Ego bukan itu. Ego. Lah sholat pakai ego hasilnya apa? Nah, ada batasannya. Nah, lihat saya. Iman cukup belum? Belum. Hijrah cukup belum? Belum. Jihad cukup belum? Belum. Karena semua itu harus fi sabilillah. Harus fi sabilillah, harus lillah, harus billah, harus bismillah, harus alhamdulillah. Fi sabilillah. Sabil itu jalan tol. Kalau torik jalan sempit. Makanya cari jalan sempit, cari jalan tol. Sabilillah. Cari jalan luas yang bisa meluaskan kita. Makanya apa? Miliki oleh kita yang bernama kebenaran. Kebenaran kuncinya pertama pengetahuan. Yang kedua cinta. Yang ketiga keadilan. Yang keempat pengabdian. Yang kelima kesabaran. Itu. Nah, sarananya apa? Sarananya apa? Sarananya kata Allah bi amwalihim wa anfusihim. Ternyata sarananya cuma dua. Satu harta, dua diri. Satu harta, dua diri. Nih lihat saya semuanya. Punya harta gak sekarang? Punya diri? Gak mungkin Allah nyuruh sesuatu sama kita yang kita gak punya. Karena kita punya dua-duanya. Harta tidak selalu uang. Harta tidak selalu uang. Banyak harta pada diri kita. Ayo lihat harta kita pada diri kita. Banyak sekali. Nafas harta bukan? Bisa melihat harta bukan? Bisa mendengar harta bukan? Bisa jalan harta bukan? Bisa pegang harta bukan? Ya Allah. Jantung berdebar harta bukan? Paru bisa menukar karbon oksigen dengan karbon dioksida. Harta bukan? Harta. Darah mengalir harta bukan? Ya Allah. Harta kita banyak. Artinya apa? Yang bisa kita lakukan untuk tiga hal ini banyak. Untuk iman, untuk hijrah, untuk jihad. Itu kita punya banyak. Nah, maka Allah kasih tahu, a'dhamu darajah. Aku akan angkat derajatmu. Wa ulaika humul faizun, dan pasti kamu akan memperoleh kemenangan. Dalam segala hal para sahabat, dalam segala hal. Awas ya. Siapa yang menang? Yang menang itu adalah mereka yang selalu mengalah.
yang suka meng-Allah, yang suka mengalah. Makanya mengalah tuh luar biasa bahasa itu. Mengalah, mengalah, mengalah. Ternyata kalau kita bacanya pelan-pelan kan jadi mengalah. Mengallah. Makanya kalau kita mengalah dalam konteks mengallah, disitulah faizun itu turun. Disitulah kemenangan akan datang. Gitu. Ini baru slide yang keempat. Ya nggak apa-apa. Karena apa? Tidak usah selesai semua sekarang. Kita tunda dulu. Semoga slide berikutnya kita bahas minggu yang akan datang. Tapi setidak-tidaknya hari ini kita sudah memperoleh kesimpulan. Jadi hijrah yang harus kita lakukan sekarang adalah transformasi batin yang menyebabkan pola pikir kita, perspektif kita terhadap kehidupan menjadi positif. Tidak ada benar salah, tidak ada baik buruk. Semua yang terjadi, terjadilah. Perubahan ada dua. Satu perubahan yang bersifat alami, itu tidak akan bisa ditolak. Yang kedua perubahan yang bisa kita lakukan prosesnya oleh kita sendiri. Perubahan yang bersifat alami biarkan saja. Karena saat kita membiarkannya, tidak menolaknya, tidak menghujatnya, tidak menghukumnya, tidak mengomentarinya, berarti kita tahu bahwa sebetulnya membiarkan berarti sadar. Di balik semua peristiwa ada sang kehadiran, ada sang keberadaan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Tidak ada satupun di semesta ini yang bukan karena cinta kasihnya. Apakah menua itu merupakan cinta kasih Allah? Buktikan. Geningan sarieun kolot. Jangan suka ngomong aja, buktikan. Menua itu adalah cinta kasih Allah. Buktikan. Ketika kita menua secara fisik, ada kesadaran dalam diri kita. Duh, kalau saya juga menua secara mental, kalau saya melemah secara fisik, kemudian saya melemah juga secara mental, apa jadinya ya saya? Maka biarkan fisik ini menua karena itu alami, tetapi ada yang bisa dihijrahkan oleh kita. Saya tidak mau menua secara mental. Saya tidak mau menua secara spiritual. Jiwa saya harus kuat, jiwa saya harus kokoh. Biarkan fisik menua, tetapi kebijaksanaan saya mulai muncul. Kesadaran saya mulai muncul. Kan keren. Itu namanya kita bisa membuktikan bahwa menua itu adalah cinta kasih Allah. Kan yang dibutuhkan oleh kita cuma satu, selalu sadar bahwa tidak ada yang terjadi di semesta ini yang bukan karena kehadirannya. Sadar semua yang terjadi di semesta karena cinta kasihnya. Itu saja yang kita selalu sadari, itu sudah sangat luar biasa. Jadi para sahabat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang sungguh-sungguh hijrahnya dibatasi dalam jalan Allah, dikasih oleh Allah dua perangkat kepada kita, satu harta, dua diri, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, siapa yang ditinggikan derajatnya oleh Allah? Kelihatan sekarang. Orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, dimanapun dia ada, pasti akan merubah keadaan menjadi lebih baik. Bahkan orang ini ditempatkan di neraka pun, dia bisa ubah tuh neraka jadi surga. Sekarang, apakah derajat saya sudah tinggi atau tidak? Sederhana, setelah ini dicek. Yuk, di mana kalian berada sekarang? Di mana kalian tinggal? Yang paling sederhana, kalian tinggal di rumah bersama keluarga. Apakah kehadiranmu membuat suasana keluarga semakin damai? Apakah kehadiranmu di rumah disyukuri?
Atau kehadiranmu di rumah malah disesali, kepergianmu malah disyukuri, berarti ada yang tidak beres. Jadi jangan nunggu hari kiamat, jangan nunggu akhirat untuk tahu apakah derajat saya tinggi atau derajat saya rendah. Ukurannya adalah di sini, saat ini, sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.